Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidha ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham inna allaha kana alaikum raqiba. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar. Para pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita memuji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan sore hari yang berbahagia ini, kita kembali dipertemukan dalam kajian kitab Manhajus Salikin, buah karya Imam Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Dan alhamdulillah kita sudah masuk pembahasan yang terakhir, yaitu tentang Kitabul Qadha wa Da'awa wal Bayyinat wa Anwa'ish Syahadat. Itu bab tentang persaksian dan juga hukum dari seorang hakim. Maka dengan muji Allah SWT tidak terasa perjalanan kajian kitab Manhajus Salikin ini, kalau tidak salah ingat, sudah berjalan kurang lebih 9 tahun dari 2011 ya sampai sekarang awal 2021. Jadi kurang lebih 9 tahun kita menyelesaikan ini kitab karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di ya, dengan segala kekurangan yang ada di dalamnya ya. Kadang-kadang ada pembahasan yang kami loncati ya, karena melihat ini pembahasannya harus bab khusus seperti bab tentang ilmu waris. Nah, ilmu waris ini tidak bisa disampaikan secara verbal pembicaraan begini. Kalau ilmu waris itu harus dengan papan tulis, dengan dicatat, maka ini butuh pembahasan khusus. Maka ini pembahasan ilmu waris kita lewat. Dan tidak terasa hari ini kita akan selesaikan insyaallah kitab dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dengan mohon pertolongan kepada Allah. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Baik para pemirsa, mari kita simak apa yang dikatakan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam kitabnya Kitab Manhajus Salikin. Qala al-mu'allif rahimahullah, Kitabul Qadha wad Da'awa wal Bayyinat wa Anwa'ish Syahadat. Kitab tentang keputusan hakim, juga tentang tuntutan ya, penjelasan permasalahan dan juga macam-macam persaksian. Al-Qadha secara bahasa adalah ihkamus syai', menghukumi sesuatu, itu namanya qadha. Sedangkan secara istilah adalah menjelaskan hukum syariat dan mewajibkan berpegang dengan hukum syariat tersebut, serta menyelesaikan perselisihan. Maka kalau dalam bahasa kita, qadha itu adalah keputusan hakim, yang mana hakim memberikan penjelasan tentang hukum syariat, juga menyelesaikan perkara yang menjadi perselisihan. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, ada perbedaan antara hakim dengan seorang yang berfatwa ya, atau mufti. Hakim dan mufti, orang yang memutuskan suatu hukum, disebut hakim. Sementara orang yang diminta fatwanya tentang satu permasalahan disebut dengan mufti. Hakim dan orang yang berfatwa, mereka sama-sama menjelaskan hukum syariat. Sama-sama menjelaskan hukum syariat. Hakim ditanya tentang satu permasalahan syariat, dijelaskan. Orang yang berfatwa ditanya hukum tentang syariat, menjelaskan. Ini sama dalam hal ini.
Tapi ada perbedaannya. Perbedaannya yang pertama, kalau keputusan hakim itu sifatnya mengikat. Mengikat dengan keputusan yang sudah dikeluarkan. Itu qadhi, hakim. Berbeda dengan orang yang berfatwa. Orang yang berfatwa ketika ditanya tentang hukum syariat, dia hanya menjelaskan saja tugasnya. Tapi apakah yang bertanya itu harus ikut fatwa yang sudah dikeluarkan? Bukan satu hal yang mengikat. Orang boleh saja berpaling dari fatwa, tidak terkena dosa. Tapi keputusan hakim kalau sudah dijelaskan keputusannya A, maka yang bertanya harus ikut keputusan hakim. Mengikat. Inilah bedanya antara hakim yang memutuskan dengan orang yang berfatwa. Berbeda dalam hal hakim keputusannya mengikat, sementara orang yang berfatwa, fatwanya tidak mengikat. Yang kedua, perbedaan antara hakim dengan orang yang berfatwa. Kalau hakim, dia akan menyelesaikan perselisihan. Sementara orang yang berfatwa, dia tidak bisa menyelesaikan perselisihan. Betul? Jadi hakim kalau ditanya sebuah permasalahan, dihadapkan sebuah permasalahan sampai di sidang, kemudian keluar keputusan, maka perselisihan itu harus selesai karena sudah dipilih. Ya, hukumnya begini. Tapi berbeda dengan orang yang ditanya sebuah permasalahan, kemudian dia berfatwa, dia tidak bisa menyelesaikan mana yang benar, mana yang salah. Kalau hakim tidak, sudah ada keputusan, yang benar, yang menang si A, kamu kalah. Itulah hakim. Berbeda dengan orang yang berfatwa. Kalau ada dua orang berselisih, mufti, orang yang berfatwa hanya bisa menjelaskan. Setelah itu dia tidak bisa menentukan kamu benar, kamu salah, tidak bisa. Inilah dua perbedaan ya antara hukum hakim dengan hukum orang yang berfatwa. Kemudian penulis rahimahullah mengatakan wal qada'u la budda linnas, dan keputusan hakim harus ada untuk kebaikan manusia. Karena hukum antar sesama manusia dengan manusia dibangun di atas perselisihan. Karena manusia selalu berselisih sebagaimana Allah berfirman wala yazaluna mukhtalifin, dan senantiasa mereka itu berselisih. Harus ada seorang hakim yang menyelesaikan perkara perselisihan mereka. Maka keputusan hakim, adanya qadhi sangat dibutuhkan bagi manusia. Karena itulah Rasulullah SAW ketika mengutus Mu'adz sebagai seorang hakim, ya, beliau memberikan nasihat kepada sahabat Mu'adz bin Jabal. Beliau mengatakan idza ja'akal khasmu fala taqdilahu hatta tasma' kalama khasmi fa innaka ta'rifu kaifa taqdi. Rasulullah berwasiat kepada Mu'adz, apabila datang kepadamu seorang yang sedang berselisih, bermasalah, maka kamu jangan putuskan sampai kamu mendengar ucapan orang yang menjadi lawannya. Jadi kalau ada orang yang bertengkar, bertikai, berebutan satu permasalahan, kamu jangan putuskan dulu sampai mendengar ucapan lawannya. Sesungguhnya dengan demikian kamu akan tahu bagaimana cara memutuskannya. Ya. Jadi memang dalam kehidupan kita ini butuh seorang hakim. Perselisihan-perselisihan yang ada di antara manusia, baik itu hutang pihutang, muamalat dan seterusnya, tidak akan selesai kalau tidak adanya hakim. Tidak akan selesai kalau tidak ada orang yang memutuskan perkara dari perselisihan tersebut. Fahuwa fardu kifayatin yajibu 'alal imami nasbu ma yahsulu fihi al-kifayah mimman lahu ma'rifatun bil qada'i bi ma'rifatil ahkami syar'iyyah wa tatbiqiha 'alal waqa'i al-jariyati bainan nas. Fahuwa fardu kifayah. Adanya seorang hakim adalah hukumnya fardu kifayah. Wajib bagi imam menentukan orang yang mencukupi dari perkara yang diputuskan di antara manusia. Bagi orang yang memang mengetahui tentang hukum-hukum syariat yang bisa diterapkan atas kejadian-kejadian yang berlangsung di antara manusia.
Fardu kifayah adalah kewajiban yang bila ditunaikan oleh orang-orang yang mencukupi, maka kewajiban itu gugur bagi orang lain. Kewajiban yang bila ditunaikan oleh sebagian orang akan membuat gugur bagi sebagian yang lain. Itu namanya fardu kifayah. Nah, keberadaan hakim itu harus ditentukan oleh seorang imam, seorang pemimpin. Dia pemimpin di suatu negeri menunjuk kamu sebagai qadhi, hakim di negara saya. Karena kamu orang yang berilmu, tahu hukum syariat. Ya, kalau ada yang berselisih datang kepadamu, rebutan warisan, sengketa dalam muamalah, hutang pihutang, usaha, jual beli dan lain-lain, kamu putuskan siapa yang menang, siapa yang kalah, siapa yang benar, siapa yang salah. Karena dia tahu hukum syariat dan bisa dipraktekkan dalam kejadian-kejadian yang berlangsung, peristiwa-peristiwa yang berlangsung di antara manusia. Nah, inilah fungsinya qadhi. Maka kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, yajibu alal imam, wajib bagi imam menentukan seorang hakim. Kita bisa bayangkan kalau satu negara tidak punya seorang hakim, apa jadinya? Akan sengketa terus di antara manusia. Yang ini mengaku benar, yang ini mengaku benar. Kepada siapa melapor kalau dua-duanya sama-sama benar? Ya, harus diselesaikan sengketa ini dengan seorang hakim, karena keputusan hakim itu mengikat, harus dilaksanakan hukumnya. Berbeda dengan orang yang berfatwa, ustadz, kiai, ya dewan fatwa, kalau ditanya masalah cuma menjelaskan saja. Memang itu wilayahnya, dia menjelaskan. Tidak bisa mengatakan ini benar, ini salah, tidak bisa, karena dia hanya memberikan fatwa. Berbeda dengan hakim. Keputusannya apa? Mengikat orang yang menjadi sengketa permasalahan, yang mengurusi masalah sengketanya. Nah, wa alaihi an yuwalli al-amsal fal-amsal fi sifati al-mu'tabarah fil qadi. Dan wajib bagi imam untuk memilih orang yang terbaik di antara yang terbaik, yang memiliki sifat-sifat yang menjadikan sifat tersebut cocok bagi seorang hakim. Sifat seorang hakim, yang pertama, sifat yang harus ada. Sifat yang harus ada, satu, muslim. Ini sifat seorang hakim yang mutlak harus dimiliki, muslim. Ya. Yang kedua, balighan akilan. Muslim, akil balik, bukan masih anak-anak. Kemudian apalagi sifatnya? Rajulan, harus laki-laki. Maka seorang qadhi, seorang hakim dalam syariat Islam itu harus laki-laki, tidak boleh perempuan. Ya. Jadi hakim itu kalau dalam kacamata syariat Islam laki-laki, bukan perempuan. Kemudian status sifat lain yang wajib, dia harus statusnya merdeka, bukan seorang budak, ya. Bukan seorang budak. Kemudian apalagi sifat yang lazim harus ada bagi seorang qadhi, dia memiliki sifat adil. Artinya apa? Tidak terjatuh dalam maksiat, bukan fasik. Tidak terjatuh dalam maksiat, dia orang-orang soleh. Kemudian yang tahu tentang hukum-hukum syariat. Itu namanya sifat yang lazim harus ada bagi seorang qadhi. Kemudian ada sifat tambahan. Ya, sifat tambahan. Misalkan sifat tambahan itu dia orangnya santun. Ya. Dia memiliki pandangan yang tajam. Penciuman bukan penciuman, perasaannya itu, pemikirannya itu ke depan. Dia bisa membaca gerak-gerik orang yang mencurigakan misalkan. Oh, ini dia pandai berbicara, menyembunyikan kekurangannya, menyembunyikan kesalahannya karena pandai berbicara. Tapi si qadhi ini, hakim ini, dia mampu membaca itu. Nah, ini sifat-sifat tambahan bagi seorang hakim. Dia tahu mana yang dusta, mana yang benar, ya. Dia bisa membaca kejiwaan psikologi orang yang sedang bertikai ini. Itu sifat tambahan bagi seorang hakim. Maka pemimpin memilih seorang hakim yang memiliki sifat-sifat yang sudah kami sebutkan, sehingga dia akan menyelesaikan perkara yang menjadi sengketa di antara manusia.
wa yata'ayyan 'ala man kana ahlan wa lam yujad ghairuh. Dan seorang hakim itu menjadi wajib, dia wajib jadi hakim kalau tidak ada orang yang lain. Ya, dia ahli. Ada misalkan di satu negara seorang yang ahli tentang hukum syariat, jagonya dia. Dan gak ada yang lain, cuma dia doang. Maka dia wajib jadi hakim. Bukan lagi fardu kifayah, tapi fardu ain, kewajiban individu. Ya, apabila tidak dijumpai orang yang lain, cuma ada dia saja, maka dia yang wajib menjadi hakim. Walam yusgilhu amma huwa ahammin, dan tidak menyibukkannya dari apa yang menjadi perkara lebih penting baginya. Ya, ini tentang permasalahan hakim. Karena dalam kehidupan sosial pasti sengketa itu ada di antara manusia. Ya, ada yang mengatakan, ya dia itu punya hutang sama saya. Mana saya tidak pernah hutang, kamu saja menuduh-nuduh. Nah, dalam hal ini yang memutuskan benar salahnya pengakuan itu diterima atau tidak, maka hakim yang memutuskan. Karena itu dalam syariat Islam ada pembahasan tentang mendatangkan bukti. Ya, orang yang menuduh mendatangkan bukti, dan orang yang mengingkari dia bersumpah. Rasulullah SAW bersabda, al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankar. Al-bayyinah, bukti bagi orang yang menuduh, dan sumpah itu bagi orang yang mengingkari. Disebut sebagai bukti kalau dia bisa menunjukkan satu hal yang jelas, menampakkan kebenaran, itu namanya bukti. Ya. Apabila orang bertikai kemudian dia membawakan bukti, misalkan dalam hubungan muamalah. Ya, terkadang kita kan ada masalah ya dalam masalah hutang pihutang. Si A mengakunya dia berhutang 5 juta. Sementara yang dituduh mengatakan dari mana 5 juta? Cuma 500.000. Nah, ini kan bertikai. Akhirnya si A membawakan bukti surat perjanjian hutang pihutang yang jelas ditandatangani oleh kedua belah pihak, yaitu debitur dan kreditur, yang meminjami uang dan orang yang meminjam. Ditandangi dua belah pihak di atas materai. Ini namanya bukti. Jadi bukti itu adalah sesuatu yang dipakai untuk menampakkan kebenaran. Dalam syariat Islam, kalau kita menuduh sesuatu, kita harus bawa buktinya. Dan orang yang dituduh, dia hanya bersumpah kalau tidak mengakui, mengingkari tuduhan yang dituduhkan kepadanya. Kalau dia mengingkari tuduhan yang dituduhkan, cukup bersumpah. Yang menuduh harus membawa bukti. Karena Nabi bersabda, al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankar. Bayyinah, bukti itu bagi orang yang menuduh, dan sumpah bagi orang yang mengingkari. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, innama aqdi binahwi ma asma'. Sungguhnya aku ini memutuskan perkara sesuai dengan apa yang aku dengar. Ya, sesuai dengan yang aku dengar. Kaum muslimin yang mungkin Allah SWT, lihatlah ucapan Rasulullah SAW. Kalau beliau didatangi dua pihak yang bertikai, berselisih, berebutan tentang satu hak, berebutan tentang satu lahan tanah, ini tanah saya. Oh enggak, saya yang garap, berarti tanah saya. Rasul mengatakan, aku menghukumi sesuai dengan yang aku dengar saja. Aku tidak tahu di balik itu ada yang salah atau tidak. Aku tidak tahu. Jadi aku menghukumi hanya sesuai dengan apa yang aku dengar. Dari hadis yang mulia ini bisa kita ambil pelajaran, tidak boleh bagi seorang qadhi untuk menghukumi dengan ilmunya. Ya, kecuali 3 perkara. Yang pertama, apa yang ilmunya itu sampai pada dia di majelis hakim. Kemudian apa yang sampai padanya berupa keadilan para saksi. Ya, atau perkara itu sudah jelas diketahui kebenarannya. Nah ini. Jadi kaum muslimin dan mungkin Allah SWT, kita hanya menghukumi sesuai dengan apa yang kita tahu saja. Yang ada di majelis hakim karena saksinya adil, atau perkara itu sudah terlanjur terkenal, ya, sudah terlanjur tersebar kebenarannya, maka dia bisa hukumi hal itu. Karena itu kaum muslimin, kita tidak boleh memutuskan satu hukum pertikaian hanya karena dia kerabat saya. Ya. Qadhi itu dia harus berlepas diri dari ikatan-ikatan seperti ini. Karena dia kerabat saya, akhirnya saya hukumi dia yang benar.
atau karena dia diberikan janji-janji duniawi berupa sogokan. Pak Hakim, kalau Anda memenangkan perkara saya, kamu dapat hadiah dari saya sekian M. Tidak boleh seperti itu. Qadhi itu harus memutuskan, hakim itu memutuskan perkara yang menjadi persengketaan sesuai dengan apa? Sesuai dengan yang dia lihat. Adapun hati, niat dan lain-lain tidak bisa. Karena kadang-kadang seorang hakim memutuskan ini yang benar karena kepandaiannya berbicara. Ini salah, padahal dia yang benar. Itu bisa dimaafkan. Karena qadhi itu hanya menghukumi yang dia lihat. Ternyata pihak yang salah ini pandai berbicara, pandai retorika, bahasanya diputar-putar sehingga si qadhi ini merasa, oh iya dia yang benar. Akhirnya diputuskan dia yang benar, padahal dia salah. Itulah seorang qadhi. Ya. Karena itu Rasulullah mengatakan idza ijtahadal hakim fahuwa akhta, kalau seorang hakim beristihad kemudian salah, falahu ajrun, dia dapat 1 pahala. Tapi kalau dia beristihad benar, dia dapat 2 pahala. Pahala ijtihadnya, pahalanya mencocoki kebenaran. Maka hakim itu hanya memutuskan yang dia lihat. Kalau keputusannya salah, ya sudah, dia tetap dapat 1 pahala. Apa 1 pahalanya? 1 pahala karena kesungguhannya menilai satu perkara. Tapi kalau yang dia putuskan itu benar, tepat, dia dapat 2 pahala. Pahala karena kesungguhan, benar-benar memeriksa perkara. Kedua, karena mencocoki kebenaran. Faman idda'a malan wa nahwahu fa'alaihi al-bayyinah imma syahidani adlan aw rajulun wa imra'atan aw rajulun wa yaminul mudda'i liqaulihi ta'ala wastashhidu shahidaini min rijalikum fa illam yakuna rajulaini farajulun wa imra'atan mimman tardawna minasy syuhada wa qad qada an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bisyahidi ma'al yamin. Barang siapa yang mengklaim satu harta, maka dia harus mendatangkan bukti, baik bukti tersebut berupa 2 orang laki-laki saksi yang adil, atau 1 orang laki-laki dan 2 orang wanita, atau 1 orang laki-laki dengan bersumpah. Karena Allah SWT berfirman wastashhidu syahidaini min rijalikum, dan ambillah saksi 2 orang saksi dari 2 orang laki-laki di antara kalian. Apabila tidak ada 2 orang laki-laki, maka boleh 1 orang laki-laki dengan 2 orang wanita dari orang-orang yang kamu ridhoi sebagai saksi. Ketahuilah kaum muslimin yang dimuliakan Allah SWT, saksi dalam syariat Islam ada 3 keadaan atau 4 keadaan. Keadaan pertama, yang disyaratkan di dalamnya 4 orang saksi, tidak boleh kurang. Sebagai bukti dia harus mendatangkan saksi, dan syaratnya 4 orang. Dalam masalah apa? Dalam masalah kasus perzinahan atau liwat. Dalam kasus perzinahan, kalau ada orang yang melapor, saya melihat si A berzina, maka seorang hakim harus minta, mana saksimu? Dan saksi yang didatangkan tidak boleh 2 orang laki-laki, tapi harus 4 orang laki-laki. Karena itu tidak pernah ditetapkan hukum zina dengan 4 orang saksi, karena susah. Ya, Pak Hakim, saya melihat si A berzina, mana saksimu? Datangkan 4 orang sini. Akhirnya pulang lagi nyari 4 orang, yuk kita lihat di lokasi ada yang berzina, sampai di sana ternyata sudah bubar. Susah. Jadi menetapkan persaksian zina dengan 4 orang tidak pernah ada dalam syariat. Dari zaman Nabi SAW sampai hari ini, hukuman zina itu ditegakkan 1 lewat pengakuan. Ya, wahai Rasulullah, saya berzina, pengakuan. Ya. Yang kedua, lewat apa buktinya? Kehamilan. Wanita hamil tapi tidak punya suami. Kira-kira yang membuat dia hamil siapa? Pasti perbuatan zina. Jadi tidak ada dalam sejarah sejak zaman Nabi sampai zaman kita hari ini ditegakkan hukuman zina dengan persaksian. Tidak bisa, karena memang susah, ya, susah. Yang kedua, berbicara tentang persaksian. Persaksian ada yang disyaratkan 3 orang saksi. 3 orang saksi, bukan 2 orang saksi, tapi 3 orang. Dalam masalah apa?
kalau ada orang mengaku miskin kemudian meminta-minta bantuan. Meminta-minta apa? Bantuan. Ini harus mendatangkan 3 orang saksi dari daerah dia tinggal, bahwa memang si A ini miskin. Yang 3 orang ini bersaksi semuanya, kami bersaksi dengan benar-benar menerangkan bahwa si A betul-betul miskin, butuh bantuan. Ya, berdasarkan hadisnya Wabisah, bahwa minta-minta itu tidak halal kecuali bagi orang yang miskin kemudian dipersaksikan 3 orang dari daerah tinggalnya sampai dia berdiri, mampu bisa berdiri sendiri. Setelah itu diputus bantuannya. Keadaan ketiga, berbicara tentang persaksian, apa yang disyaratkan hanya 2 orang saksi saja. 2 orang saksi yang adil, yaitu dalam masalah kisos dan penegakan hukum-hukum selain zina. 2 orang saksi yang adil. Keadaan keempat, dalam masalah persaksian, apa yang disyaratkan di dalamnya 2 orang saksi laki-laki atau 1 orang laki-laki dan 2 orang wanita, yaitu dalam masalah sengketa harta, dalam masalah pernikahan. Ya, kalau pernikahan boleh 2 orang saksi laki-laki atau 1 orang laki-laki diiringi dengan 2 orang perempuan, boleh. Ya, masalah sengketa apa? Sengketa muamalah, harta, hutang pihutang, masalah nikah. Baik, apakah wanita boleh jadi saksi 1 orang misalkan? Tadi kita katakan keadaan keempat yang disyaratkan saksi 2 orang laki-laki atau 1 orang laki-laki dengan 2 orang perempuan. Boleh tidak 1 orang perempuan saja? Boleh kalau dalam masalah khusus yang tidak diketahui kecuali perempuan. Contohnya apa? Masalah haid, masalah menyusui. Ini tidak bisa diketahui kecuali oleh 1 orang perempuan saja, maka dibolehkan. Kemudian penulis rahimahullah mengatakan, wa minal bayyinati al-qarinatu dalatu ala sidqi ahadil mutada'iyain. Termasuk bukti adalah qarinah. Qarinah itu adalah indikasi-indikasi yang menunjukkan kebenaran orang-orang yang berselisih, yang saling mengklaim. Mithlu an takunal ainul mudda'i biha biyadi ahadihima fahiyalahu biyamini. Wa mislu an yatada asnani malan la yaslu illa li ahadihima. Katanazu'i najjarin wa nahwihi bi alati najjaratihi wa nahwi bi alatin haddada wa nahwi dzalik. Seperti misalkan ada 2 orang yang berselisih tentang suatu benda yang itu tidak bisa dipakai kecuali oleh salah satunya saja. Misalkan ada tukang kayu berselisih dengan tukang besi. Tukang kayu bilang itu alat saya, tukang besi bilang ini alat saya. Padahal alat yang diperselisihkan itu tidaklah dipakai kecuali oleh tukang kayu. Alat apa yang khusus milik tukang kayu tidak bisa dipakai oleh tukang besi? Ya, penghalus papan kayu, apa namanya itu? Yang bikin kayunya jadi halus ya. Ini bisa dipakai tukang besi nggak? Kalau alat ini yang dijadikan sengketa, maka kita menangkan si tukang kayu. Kenapa? Karena alat tersebut tidaklah dipakai oleh tukang besi, walaupun tukang besinya mengaku itu alat saya. Ya, itu. Ini namanya indikator. Bisa kita gunakan untuk menetapkan kebenaran salah satu pihak yang sedang bertikai. Wa tahammulus syahadati fi huquqil adamiyyin fardu kifayah wa ada'uha fardu ain wa istaratu an yakuna syahidu adlan zahiran wa batina. Dan menjadi saksi dalam permasalahan hak-hak manusia hukumnya fardu kifayah, akan tetapi melaksanakannya adalah fardu ain. Jadi kita ditunjuk jadi saksi itu fardu kifayah. Ya, kalau sudah ada orang yang mencukupi dia berani menjadi saksi, maka kewajiban ini gugur bagi orang yang lain. Jadi kalau sekian masyarakat jumlahnya misalkan 1 RT 40, ada yang diminta jadi saksi, 2 orang saja maju sudah cukup, yang lain tidak usah maju dari 40 warga setempat dalam menyelesaikan masalah. Fardu ain. Tapi ketika dia sudah jadi saksi, siap saya maju, maka ini wajib dalam sebuah permasalahan supaya selesai masalahnya karena ada saksi, fardu ain.
Dan hendaklah orang yang menjadi saksi itu orang yang adil, yaitu tidak bermaksiat, orang soleh, zahiran wa batina, orang yang adil secara lahir batin, ya, hatinya baik, beriman pada Allah, kemudian amaliyah sehari-harinya juga bagus, dia sholat berjamaah, menjaga hukum-hukum syariat, maka ini cocok untuk jadi seorang saksi. Wal adlu huwa man radiyahun nas, adil itu adalah orang yang manusia ridho kepadanya, jadi dia diterima di masyarakat. Saksi itu yang diterima di masyarakat karena kesolehannya, kesopanannya, kebagusannya, ya, karena Allah berfirman, mimman tardawna minasyuhada, dari orang-orang yang engkau ridhoi menjadi saksi. Wala yajuzu an yashhada illa bima ya'lamu, dan tidak boleh dia menjadi saksi, bersaksi kecuali apa yang dia ketahui, bi ru'yatin aw sima'in minal masyhudi alaih, dengan cara melihat, mendengar dari persaksian kepadanya. Aw istifadhah yahsulu bihal ilm fil asya'i allati yahtaju fiha ilaiha kal ansabi wa nahwiha, atau dia bersaksi dengan suatu perkara yang memang sudah terkenal, ya, perkara itu sudah masyhur. Contohnya dalam masalah nasab, oh ini emang si anak ini anaknya si A, ya, kalau terjadi sengketa di antara manusia perebutan anak dan masalahnya sudah terkenal, emang yang melahirkan anak ini si dia, ya, walaupun bidannya sudah nggak ada, tapi si ibunya ini A, orang ini yang mengaku-ngaku tidak benar. Ini bisa dijadikan sebagai bukti bahwa masalah yang sudah terkenal, ya, bisa menjadi bukti yang kuat. Qala Nabi SAW li rajulin tara syamsa, qala na'am, qala ala mithliha fashhad aw da'. Nabi SAW pernah berkata kepada seorang laki-laki, kamu bisa melihat matahari? Iya, bisa. Kemudian kata Nabi, begitulah hendaknya engkau menjadi saksi. Begitulah hendaklah engkau bersaksi atau tinggalkan. Artinya, orang yang jadi saksi ini ketika bersaksi terhadap suatu masalah, bagaikan dia melihat matahari di siang bolong, jelas, kelihatan. Jadi jangan mengusik-usik masalah yang tidak kelihatan. Pokoknya dia bersaksi sesuai masalah yang dia sampai, yang dia dengar, yang dia lihat, jelas, begitu. Kata Nabi, begitulah hendaknya engkau bersaksi atau tinggalkan, seperti kita melihat matahari, kelihatan jelas. Ya, bukan menduga-duga, bukan menerka-nerka. Saksi itu tidak boleh menduga-duga, tidak boleh menerka-nerka. Wa min mawani isyadati madhinnatu tuhmati ka syahadatil walidaini li auladihim, dan termasuk penghalang dalam persaksian yaitu keadaan yang bisa menimbulkan kecurigaan, tuhmah, seperti persaksian orang tua untuk anaknya, wa ahdi zaujaini lil akhar, atau persaksian salah satu pasangan suami istri, ya, suaminya jadi saksi untuk istrinya atau istrinya jadi saksi untuk suaminya. Wal adu ala aduwih kama fil hadis la yajuzu sahadatu khainin wala khainah, ya. Jadi tidak boleh kalau yang menjadi saksi itu bisa menimbulkan dugaan kecurigaan. Contoh, ya, yang menjadi tertuduh, terpidana misalkan anak, ya, saksinya siapa? Orang tuanya. Bisa jadi orang tua membela anaknya, tidak boleh. Ya, tidak boleh seperti ini. Jadi persaksian yang menjadi saksi itu bukan orang-orang yang bisa menimbulkan tuhmah, tuduhan-tuduhan, kecurigaan-kecurigaan, tidak. Ya, tidak seperti itu. Dalam hadis, wa fil hadis man halafa ala yaminin yaqtati'u biha malam ri'in muslimin huwa fiha fajirun laqiyallaha wa huwa alaihi ghadban, muttafaqun alaih. Dalam hadis yang sahih Rasulullah bersabda, barang siapa yang bersumpah, ya, dalam rangka mengambil harta orang muslim padahal dia berdusta, maka dia akan berjumpa kepada Allah nanti hari kiamat dalam keadaan Allah itu marah padanya. Ya, kita tidak boleh sumpah dalam rangka mengambil hak orang lain, dalam rangka mengambil barang orang lain, kepemilikan orang lain, padahal dia tahu dia itu dusta, saya itu bohong. Orang yang bohong dalam sumpahnya dalam rangka mengambil hak orang lain, nanti di hari kiamat berjumpa dengan Allah dalam keadaan Allah marah kepadanya. Hal ini menunjukkan haramnya sumpah palsu. Ya,
Tidak boleh seorang kalau dia sadar ini bukan hak saya kemudian mengaku itu haknya. Tak boleh, berarti dia dusta. Orang yang berdusta dalam persaksian, dusta dalam sumpah, maka akan berjumpa dengan Allah. Allah dalam keadaan marah. Ya, ini memakan harta haram, mengambil tanah orang. Ya, misalkan kita mengklaim satu tanah, ini tanah saya. Ya, diminta mana bukti sertifikat atau AJB, tidak bisa mendatangkan. Pokoknya ini tanah saya. Barang siapa yang bersumpah dalam rangka mengambil hak orang lain dan dia dusta, maka akan berjumpa dengan Allah dalam keadaan Allah marah. Baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah SWT, ini adalah akhir dari kitab Minhajus Salikin, ya, tentang masalah hukum, keputusan hakim, persaksian dan mendatangkan bukti. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kurang lebih 9 tahun kita sudah membahas kitab ini, kitab Minhajus Salikin. Semoga yang kami sampaikan selama kurang lebih 9 tahun ini menjadi ilmu yang bermanfaat, kemudian dapat kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Karena sebaik-sebaik muslim adalah yang mengamalkan ilmu yang dia dapatkan. Ilmu tanpa amal bagaikan pohon tanpa buah. Ilmu tanpa amal akan tersesat sebagaimana orang-orang Yahudi. Sebaliknya, beramal tanpa ilmu akan menyebabkan kita salah jalan. Ya, ilmu tanpa amal seperti orang Yahudi, dimurkai oleh Allah. Beramal tanpa ilmu hanya modal semangat, orang yang tersesat, walad dhalin, sebagaimana orang Nasrani. Maka orang muslim adalah yang berilmu kemudian beramal. Imam Bukhari membuat satu bab khusus, babul al-ilm qabla al-qawli wal amal. Bab ilmu itu sebelum berkata dan berbuat. Jadi kita berilmu dulu, kemudian kita berbuat, kemudian kita berkata. Ya, setelah kita punya ilmu, baru kita amalkan dengan perkataan. Setelah kita punya ilmu, baru kita amalkan dengan perbuatan. Maka itulah seorang muslim, bahwa segala hal dalam agama kita dilandasi dengan ilmu. Ya, dilandasi dengan ilmu sehingga kita beribadah itu dengan keyakinan. Wallahu ta'ala alam. Kaum muslimin dengan Allah SWT. Ya, nanti kita berikan kabar lagi kitab apa selanjutnya. Dan kita mohon pada Allah SWT semoga kita tetap istiqomah dalam menuntut ilmu. Selanjutnya kami berikan kesempatan bagi para pemirsa yang ingin interaktif, ya, setelah jeda berikut ini. Baik para pemirsa yang dimuliakan Allah SWT, tiba saatnya kita berinteraktif dalam kajian kitab Minhajus Salikin ini. Kami persilahkan kepada para pemirsa yang ingin bertanya, silakan menghubungi nomor yang sudah tertera di layar TV Anda. Silakan menghubungi nomor tersebut, baik melalui pesan singkat ataupun melalui hubungan langsung atau telepon. Kami tunggu interaktif dari pemirsa sekalian. Nah, ketahuilah kaum muslimin dimuliakan Allah SWT bahwa pembahasan kitab Minhajus Salikin ini sangat cocok bagi para pemula yang ingin memulai pembahasan kitab fikih, ya. Karena kitab ini dibangun di atas kelebihan-kelebihan. Yang pertama, ringkas. Karena bahasanya itu ringkas dan mudah bagi orang yang bisa berbahasa Arab. Kemudian kitab ini dibangun di atas dalil. Setiap permasalahan setelahnya disebutkan dalil. Baik kaum muslimin dimuliakan Allah SWT, ada pertanyaan yang masuk melalui pesan singkat. Maaf Ustaz, izin bertanya, apakah qadhi itu hanya diterapkan untuk perkara syariah atau perkara dunia juga? Adakah negara yang masih menerapkan syarat untuk seorang qadhi sebagaimana hadis tersebut? Apakah qadhi itu hanya diterapkan untuk perkara syariah atau perkara dunia juga? Ketahuilah kaum muslimin yang dimuliakan Allah SWT, syariat kita, syariat Islam, ini menjelaskan masalah-masalah dunia dan juga masalah-masalah kehidupan akhirat. Jadi Islam itu adalah agama yang sempurna, tidak hanya menjelaskan masalah akhirat,
ukhrawi, tapi duniawiyahnya juga dijelaskan. Kita contohkan sebuah transaksi hutang pihutang, ataukah pinjam meminjam, ataukah transaksi bisnis, semuanya itu harus dicocokkan dengan hukum syariat. Bagaimana sebuah transaksi yang sifatnya duniawi, ya, bila ada ribanya tidak boleh kita lanjutkan transaksi tersebut. Bila ada penipuannya tidak boleh kita lanjutkan transaksi tersebut. Ya, masalah tanah, perebutan hak tanah, ini pun diatur dalam Islam. Jadi orang qadhi itu dia berbicara masalah dunia, ya, dihubungkan dengan syariat Islam yang sangat indah dan sangat lengkap ini. Tidak ada satupun permasalahan manusia kecuali sudah dijelaskan oleh Islam. Itu namanya qadhi yang benar-benar sesuai dengan syariat Islam. Bukan qadhi yang berpegang, hakim yang berpegang dengan hukum-hukum pidana, hukum-hukum perdata yang dibuat oleh negara lain, oleh orang-orang kafir misalkan. Bukan seperti itu yang kita maksudkan. Jadi hakim yang kita maksudkan bukan hakim yang menurut gambaran manusia umumnya. Tidak. Hakim dalam syariat yaitu hakim yang memang tahu masalah syariat, kemudian dia bisa tetapkan dalam masalah kehidupan sehari-hari manusia. Contoh dalam pernikahan, terjadi tuntutan perceraian dari istri kepada suami. Ini kan harus diselesaikan oleh qadhi. Istri mengaku, saya menuntut cerai suami saya karena tidak beri nafkah. Hakim atau qadhi kan harus nanya dulu ke suami. Benar kamu tidak memberi nafkah kepada istrimu, ya. Nanti dia selesaikan dengan pandangan Islam bahwa laki-laki suami ketika tidak memberi nafkah kepada istrinya, apakah gugatan cerai istri diterima atau tidak. Ini qadhi yang berbicara. Masalah bisnis, usahanya apa, misalkan bagi hasil. Ini saya ngasih modal sekian, dia yang ngelola, tapi kok baru 2 bulan modalnya habis, barang-barang habis, nggak tersisa, ya, berselisih. Qadhi yang memutuskan bagaimana hukum bagi hasil dalam Islam. Jadi Islam itu agama yang lengkap, berbicara masalah dunia, berbicara masalah akhirat. Ya, qadhi yang dipilih adalah orang yang paham tentang syariat Islam secara lengkap. Ini qadhi. Dia harus paham tentang bahasa Arab, dia paham Quran, paham hadis. Itu qadhi yang kita bahas, bukan qadhi hakim yang menjadi gambaran umumnya manusia yang dipahami sekarang. Apakah ada negara yang masih menerapkan syarat untuk seorang qadhi sebagai hadis tersebut? Ada. Contohnya negara Saudi Arabia, mereka memiliki qadhi, ya, bahkan memiliki sekolahan, ya, sekolahan universitas tentang hukum yang nanti akan diangkat menjadi seorang qadhi. Yang qadhi ini bertugas menyelesaikan kasus-kasus kriminal di negara Saudi Arabia. Misalkan masalah kisos, pembunuhan dibalas bunuh, itu harus dengan keputusan qadhi. Dan itu keputusannya sangat berat, dari jenjang qadhi paling bawah, jenjang bahasa kita kelurahan, kecamatan, kabupaten, sampai qadhi pusat. Ya, bahasa kita apa kalau qadhi pusat? Yang paling tinggi apa? MK, ya, Mahkamah Konstitusi, apa, MA. Ya, ada negara-negara yang memang mendidik warganya untuk jadi seorang hakim qadhi. Tapi hakim qadhi syariat. Ya, kasus yang ada dibahas menurut syariat pandangan Islam, bukan panduannya KUHP atau yang lainnya, tidak. Tapi yang kita inginkan adalah qadhi, hakim yang memang kasus itu diselesaikan menurut pandangan Islam secara utuh, secara lengkap dan sempurna. Naam, Allah alam. Baik, ada penelpon yang masuk, kami persilahkan. Tidak ada. Baik, kaum muslimin Allah Subhanahu wa taala, inilah akhir perjumpaan kita di sore hari ini. Ya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa 9 tahun kita mengkaji kitab ini, kitab Manhajus Salikin. Suka dan duka kita lewati, dan kami teringat di awal-awal mengkaji kitab Manhajus Salikin harus datang jauh-jauh dari Banten, kemudian kajian ba'da asar, pulangnya ba'da isya, ba'da maghrib harus kembali ke Pandeglang. Ini perjuangan di awal-awal ketika mengkaji kitab Manhajus Salikin, dan tidak terasa waktu berjalan sudah 9 tahun kitab Manhajus Salikin kita kaji, dan hari ini
kitab tersebut kita sudah selesaikan. Sebelum kami tutup, ada pertanyaan lain yang masuk dari para pemirsa. Bagaimana cara menyelesaikan permasalahan hutang? Yang berhutang telah meninggal, lalu ada pihak yang mengaku telah memberikan hutang kepada yang telah meninggal, namun tidak ada bukti. Ya, permasalahan hutang, kalau memang yang berhutang ini meninggal, kemudian dia pernah meminjamkan kepada orang yang meninggal ini sejumlah uang, tapi namun saat itu ketika yang meninggal ini minjam uang, tidak ada bukti, tidak dicatat dan lain-lain. Maka kalau yang mengklaim sejumlah uang bahwa yang meninggal itu punya hutang sama saya, kemudian yang mengklaim ini tidak bisa mendatangkan bukti, yang harus dia lakukan adalah bersumpah. Dia harus bersumpah. Demi Allah, saya benar-benar mengakui bahwa yang meninggal rahimahullah punya hutang sebesar sekian. Sumpahnya di hadapan orang-orang yang terpercaya. Apalagi kalau dia bisa datangkan saksi, itu lebih bagus karena saksi bagian dari bukti. Tapi kalau ketika dia memberikan uang itu tidak ada istri, pokoknya di satu tempat sepi, cuma diketahui si debitur dengan orang yang meminjam, yaitu yang meninggal, hanya 2 orang saja, maka yang dilakukan dia bersumpah. Kalau tidak bisa mendatangkan bukti, maka bersumpah di depan keluarganya. Sumpah demi Allah bahwa saya benar-benar telah meminjamkan sejumlah uang kepada si mayit. Harus demikian. Harus demikian. Dan pihak keluarga harus kooperatif. Jangan menduga-duga, bapak bohong kali, kalau nggak bisa datangin bukti. Tidak. Kalau dia sudah bersumpah dan sumpahnya dilakukan di depan orang yang berkepentingan, aparat, misalkan notaris dan lain-lain, harus diterima karena dia bersumpah dengan kebenaran, bukan sumpah kebohongan, bukan sumpah palsu. Terlebih lagi yang mengklaim sejumlah harta ini orang soleh, orang baik yang dia memang tidak terkenal bohong. Karena tadi sudah kita bahas, qadhi itu berhak melihat qarinah. Qarinah itu apa? Indikasi, indikator. Ternyata yang mengklaim sejumlah harta ini dia orang yang jujur. Orang yang jujur, tidak pernah terkenal bohong, maka dia bisa diterima. Apalagi bisa mendatangkan bukti, itu lebih kuat. Jadi yang dilakukan bagi orang yang mengklaim sebuah harta miliknya, kemudian yang berhutang meninggal dunia, dia harus bersumpah di hadapan ahli waris bahwa yang meninggal ini punya hutang sekian, dan ahli waris harus segera melunasi karena disebut hutang. Hutang bagaimanapun juga orang yang meninggal dunia tidak hilang hutangnya, tapi tetap harus dibayar. Naam. Wallahu taala alam. Inilah para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhir perjumpaan kita dari kajian kitab Manhajus Salikin. Alhamdulillah dengan memuji Allah, alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah dengan segala nikmatnya kita bisa menyelesaikan kitab Manhajus Salikin, dan insya Allah kita akan kaji kitab yang baru di pertemuan Ahad ke-1 dan ke-3 ba'da asar. Nanti kami rundingkan terlebih dahulu kitab apa yang akan kita bahas bersama tim produksi. Semoga dimudahkan, dan akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.